Upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi Satpam Gada Pratama Angkatan 13 PT Setia Raya Nanda resmi dibuka oleh Ditbinmas Polda Jatim dengan diberikan nama Tridasa Gada Bakti Luhur. Seperti biasa berlangsung di Makobrimob Kediri, Kompi 1 Yon C Mojoroto, Kediri. Upacara pembukaan pelatihan Satpam Gada Pratama berlangsung di bawah terik panas matahari, namun tidak mematahkan semangat para peserta diklat. Upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan Satpam Gada Pratama dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Kembali ke samping kanan barisan. Berjalan. Gerak. Seluruhnya istirahat di tempat. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Tiba Inspektur upacara. Lapor upacara diklat kualifikasi Satpam Gada Pratama Angkatan 13 PT Setia Raya Nanda. Siap. Lanjutkan. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor, tempatan, tanda, peserta latihan, siap! Siswa Satpam diikuti seluruh peserta upacara. Satpam. Siap. Kerjakan. Siap. Siswa Satpam. Satu. Akan menjunjung tinggi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Akan senantiasa menjunjung tinggi derajat
dengan penuh kesadaran untuk menjalankan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan pusat pendidikan Satpam. 4. Memahami bahwa pusat pendidikan Satpam bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Pembacaan janji siswa Satpam telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita bisa melaksanakan upacara pembukaan pelatihan ini sehingga bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Para hadirin dan peserta pelatihan yang saya banggakan, pembukaan pendidikan dan pelatihan Satpam yang dilaksanakan ini tentu bukan sebatas pada upacara yang bersifat seremonial belaka, tetapi merupakan bentuk keseriusan Polri dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf E yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memberikan petunjuk, mendidik, melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Terkait hal ini, Satpam sebagai bentuk pengamanan yang sudah memiliki legalitas dan mendapatkan pengumuman sebagai perpanjangan tangan Polri dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas, wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang menjadi syarat Satpam sekarang, sehingga diharapkan nanti Satpam bisa melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ini. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, jadi saya menambahkan sedikit, jadi Satpam ini adalah satuan pengamanan swakarsa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 harus mendapatkan pelatihan. Jadi rekan-rekan ini sudah pas yang sudah bekerja tetapi selama ini belum mendapatkan pelatihan dan baru ikut sekarang ini, memang tidak apa-apa, tetapi sebaiknya pelatihan dulu, pendidikan dulu, punya ijazah, punya KTA, legalitas yang sesuai dengan yang menjadi syarat Satpam, baru melaksanakan pekerjaan. Tapi alhamdulillah dari informasi yang disampaikan kepada saya, ini ada yang sudah bekerja dan yang belum, tetapi lebih banyak yang sudah bekerja. Jadi nanti rekan-rekan selama 140 jam ikuti pendidikan ini dengan penuh semangat, dengan serius, sehingga tidak lama rekan-rekan nanti keluar dari sini di dalam pekerjaan bisa melaksanakan pekerjaan itu tanpa ragu-ragu, tanpa banyak mendapatkan kendala. Ini yang kita harapkan. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, khusus kepada peserta pelatihan, saya ingin menekankan yang pertama, siapkan mental dan fisik rekan-rekan selama mengikuti pelatihan di sini. Yang kedua, laksanakan dan ikuti pelatihan yang akan diberikan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nanti rekan-rekan mempunyai kompetensi sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, pahami dan kuasai setiap materi pelajaran yang diberikan, sehingga nanti kalian mampu menghadapi setiap tantangan tugas di lapangan. Yang keempat, patuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelatihan ini. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pelatihan Satpam kualifikasi Gadam Pratama secara resmi saya nyatakan dibuka.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan pembukaan pendidikan dan pelatihan Satuan Pengamanan Sertifikasi Garda Pratama yang diselenggarakan oleh PT Setia Raya Nanda. Kami mohon kiranya kegiatan ini selalu berada dalam ridho dan anugerah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama menempuh pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas. Berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Silakan, yang perlengkapan kamu silakan dibawa lari dulu, dibawa ke Pasuk Ketuanya, itu Dirjen sama Aji Santoso, dibawa ke Ketuanya dulu. Pasuk Ketuanya dulu. Silakan. Di era modern, keberadaan Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi unsur penting dalam mendukung performa sebuah perusahaan. Petugas Satpam yang umumnya oleh banyak orang disebut security ini memiliki segudang tugas dan tanggung jawab. Petugas Satpam bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga aset dan perlindungan keamanan dan keselamatan perusahaan serta karyawan di dalamnya. Bantu temannya, jangan apatis. Anda bilang jadi saudara. Sekarang ini Anda rekam, ya saudara Anda, bantu rekan Anda. Bercepat, bercepat, kemudian bantu rekan Anda, itu namanya rekam itu ya, bantu bersamaan di sini, ya dibantu rekannya. Ya, bantu temannya untuk perempuan itu. Sudah hitungan 9 Anda masih belum terbuka, kiranya sudah siap, Bang. Ya, kita siap, tapi jelas. Ya, tapi lepas, siap, Anda siap. Semuanya, siap. Ya, dapat saya jawab. Siap semuanya dengarkan. Dompet yang ada di saku celana keluarga dimasukkan di bajunya. Jangan sampai salah masuk baju temannya. Ya, Anda berdiri harus paham posisinya di mana. Jangan sampai salah ambil punya rekannya. Ya, betul. Giat rutin PT Setia Raya Nanda untuk pelatihan Satpam Garda Pratama Angkatan ke-13 Tridasa Gada Bakti Luhur berbeda dengan pelatihan sebelumnya. Angkatan ke-13 untuk sekolah durasi waktu 10 hari atau 148 jam pelajaran, mulai dari pembekalan mental atau bimbingan tradisi sampai materi kepolisian terbatas. Kamu apa? Kita dengarkan semua, kan dari awal sampai paripurna nanti dapat berjalan berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan kalian diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan keselamatan,
diberikan tambahan ilmu yang manfaat, berkah bagi diri kalian, bagi keluarga kalian, bagi masyarakat, bangsa dan negara, bermanfaat dunia dan akhirat. Kalian mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, mudah-mudahan kiranya Allah SWT selalu berikan kekuatan lahir dan batin kepada kalian sekalian, sehingga kalian mampu melaksanakan kegiatan tingkat ganda pertama dari awal sampai akhir, tidak ada suatu hambatan apapun. Diharap dengan cepat, jangan sampai kaki Anda mengenai kepala rekan Anda. Ingat, keselamatan paling utama. Paham? Paham? Saya ingin respon Anda dengan cepat. Ada peluit, Anda laksanakan. Cepat! Ya, diam, hanya tiarap. Saya bilang hanya tiarap. Berarti responnya masih ada yang tidak konsentrasi. Pipi menempel. Silakan Anda mengguling ke kiri, ingat. Mengguling ke kiri 3 kali. Berapa kali kan? 3 kali Anda laksanakan. Ada peluit, Anda laksanakan. Kalau Anda bertabrakan, Anda berarti nggak respon. Anda berarti nggak fokus dengan apa-apa saya. Ke kiri 3 kali, ada peluit. Ya, 1, 2, 3. Tetap tiarap lagi. Ya, masih lambat. Gerakan Anda masih lambat. Teriak yang keras. Dengarkan saya. Mata terbuka. Ya. Peluit sekali Anda mendarat. Peluit 2 kali Anda diam. Lebih keras. Yang keras. Jadi sesuai dengan Perpol 4 tahun 2020 ya. Ini kan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di breakdown menjadi Perkap Polri Nomor 4 tahun 2020 bahwa Satpam ini kan harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Karena legalitas Satpam itu harus punya ijazah, punya KTA untuk melaksanakan tugas sebagai pengamanan terbatas Pam Swakarsa yang mendapat legalitas dari kepolisian. Nah, disinilah Satpam harus mendapatkan pelatihan selama 140 untuk Gada Pratama. Kemudian ada di atasnya juga ada namanya Gada Madya. Yang lebih tinggi lagi ada namanya Gada Utama. Jadi seluruhnya sesuai dengan Perpol 4 tahun 2020 harus mendapatkan pelatihan itu.
Dan saya mengimbau kepada seluruh teman-teman satpam atau yang ingin menjadi satpam, pertama harus pendidikan dulu agar nanti punya KTA, punya ijazah, dan seragam pun nanti harus sesuai dengan Perpol 1 tahun 2020 karena ini adalah kepanjangan tangan Polri untuk melaksanakan pengamanan terbatas. Jadi Polri melakukan wastib pengawasan dan ketertiban kepada seluruh instansi baik itu instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan jasa pengamanan atau ada in-house istilahnya satpam yang dikelola sendiri, kami akan wastib, kami akan selalu datangi sidak sesuai ketentuan enggak. Apakah mereka ini namanya punya KTA atau tidak? Kalau belum, kita sampaikan kepada mereka bahwa ini satpamnya harus mendapatkan pelatihan. Sanksinya apa? Karena ini adalah kepanjangan tangan dari Polri, kan mereka menggunakan logo dan lain sebagainya. Untuk sementara mereka apabila tidak punya itu ya tidak boleh menggunakan seragam satpam sesuai dengan ketentuan gitu. Harus pelatihan dan pendidikan dulu. Himbauan saya kepada teman-teman satpam yang belum pelatihan, baik yang sudah bekerja ataupun yang belum, ingin silahkan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bisa menuju kepada PT di mana paling dekat. Jadi kalau di Kediri ada juga PT namanya Setia Raya Nanda, kemudian di tempat lain juga ada PT-PT yang menyelenggarakan yang punya SIO. Jadi PT-nya juga punya SIO pelatihan dan pendidikan. Jadi bukan asal saya bisa melaksanakan dengan apa istilahnya pendidikan tertentu dapat jasa itu enggak bisa, tapi yang sudah mendapatkan surat izin rekomendasi pendidikan dan pelatihan gitu. Berbagai rangkaian materi dilakukan untuk mencetak satpam profesional dan militan. Selama 11 hari dalam masa karantina, jadwal yang padat dan komitmen untuk menjadi satpam terbaik dan dedikasi yang tinggi.
Upacara pembukaan kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai pelosok Kediri Raya masih dalam situasi proses yang ketat. Dalam pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan ke-13 ini juga diberikan 7 penghargaan predikat terbaik kepada peserta Satpam. Upacara penutupan Diklat Gada Pratama. Pendidikan dan pelatihan Satpam Gada Pratama dimulai. Masing-masing gadot kembali ke samping kanan bersen. Rasakan. Usai mengikuti materi Diklat selama 10 hari, peserta Diklat Satpam Gada Pratama Angkatan ke-13 mengikuti upacara penutupan Satpam Gada Pratama sekaligus apel konsolidasi Satuan Keamanan Polda Jatim di Makobrimob Kediri. Kamera. Inspektur upacara. Hormat. Right. Right. Lanjutkan. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor. Perbaikan, pelepasan, tanda pelatihan dan Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kompol I Ketut Madya, Kasih Binlat Subdit Bin Satpam Polsus Dit Bin Mas Polda Jatim, sekaligus simbolis menyematkan PIN sebagai penghargaan lulus mengikuti pelatihan Satpam. Janji Satpam. Satu. Setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, serta berani bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugas. Tiga. Menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan pengamanan. Empat. Memelihara kesatuan dan persatuan satuan pengamanan serta aparat keamanan lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kami ingatkan kembali bahwa tujuan pelatihan yaitu menghasilkan satpam yang memiliki sikap mental, kepribadian, kesamaptaan fisik, dan pengetahuan, serta keterampilan mengemban fungsi kepolisian terbatas sebagai pelaksana tugas satpam di area kerja. Dengan ditutup dan dikukuhkannya saudara pada hari ini, menandakan saudara secara legalitas dapat
menggunakan kewenangan kepolisian terbatas yang saudara miliki dalam melaksanakan kegiatan dan atau tindakan kepolisian secara profesional dan proporsional di tempat kerja, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, standar kompetensi hasil pelatihan Satpam Gada Pratama dengan kurikulum 140 jam pelajaran terdiri dari sikap dan tata nilai, memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan di mana ini sebatas tingkat dasar yang saudara miliki, yang harus saudara asah dan kembangkan terus untuk diabdikan sepenuhnya secara benar kepada masyarakat di lingkungan tempat kerja, guna mengurangi dan mencegah terjadinya kehilangan dan atau kerugian, serta memberikan jaminan pengendalian risiko guna keberlangsungan usaha. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, sebelum sambutan ini saya akhiri, saya menyampaikan beberapa pesan sebagai bekal saudara dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan utamanya iman dan takwa saudara terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung dan memohon pertolongan guna mendapatkan kemudahan dan kelancaran tatkala saudara ditempatkan pada tempat atau lokasi kerja. Yang kedua, tingkatkan terus kemampuan yang telah saudara miliki sejalan dengan tantangan tugas yang terus berkembang, sehingga layanan pembinaan keamanan dapat menjadi penjamin bagi pelaku usaha di lingkungan kerja. Yang ketiga, gunakan seragam dan atribut sesuai ketentuan sebagai identitas yang sah dan yang telah memiliki kemampuan kepolisian sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam setiap pelaksanaan tugas. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, dengan mengucap syukur alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023 pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian sambutan saya ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Surabaya, 14 Juli 2023, Direktur Bimas Polda Jawa Timur, Cap Tertanda Asep I. Rusadi MPA, Kombes Pol NRP 7708 1071. Selesai. Satuan pengaman kita, berdebat pengaman lingkungan. Untuk diketahui, pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan ke-13 yang berlangsung selama 10 hari, peserta Satpam akan dilatih untuk mengemban tugas dan kewajiban sebagai Satpam yang profesional. PT Setia Raya Nanda ke depan akan membuka pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan ke-13 pada bulan Juli tahun 2023. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh ungkapan syukur, kami berhimpun di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabbuna, ya Karim. Dengan berakhirnya kegiatan pelatihan sertifikasi Gada Pratama dari awal sampai akhir, kiranya ya Allah, Engkau dapat limpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami agar terjalin dengan baik dan utuh.
tertutup. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pasukan diistirahatkan. Peserta dengan predikat unggul diraih oleh siswa atas nama Sanya Eva Nur Aida, utusan PT Gudang Garam Kediri. Kepada Sanya Eva Nur Aida agar tampil ke depan. Mohon izin dengan hormat kepada Kasibinat Subditbin Satpam Polsus Ditbinmas Polda Jatim, Kompol I Ketut Madya Esos berkenan menganugerahkan piagam kepada peserta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanya Eva Nur Aida mendapatkan predikat unggul. Yang kedua, peserta dengan predikat cendekia diraih oleh Muhammad Seno Bayu Budi Atmojo, utusan PT Gudang Garam Kediri. Staf operasional PT Setia Raya Nanda mengajak kepada satpam yang belum memiliki sertifikasi Garda Pratama untuk mendaftarkan di kantor PT Setia Raya Nanda, Jalan Garuda nomor 1, Timur Perum Asabri, Tugurejo Indah, Kediri. Kontak person 081 232 88 279. Yang selanjutnya, peserta dengan predikat kreatif diraih oleh Bayu Dirgantara, utusan PT Jaya Kusuma Arum Trenggalek. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta berprestasi Angkatan ke-13 PT Setia Raya Nanda. Untuk kegiatan pendidikan Satpam Kualifikasi Garda Pratama ini adalah merupakan angkatan yang ke-13 yang diserahkan oleh PT Setia Raya Nanda Kota Kediri. Jadi ini merupakan angkatan yang ke-13 dengan diikuti oleh 143 peserta dari beberapa utusan PT dan beberapa peserta mandiri. Selama di sini ini lain daripada yang kemarin, ini waktunya lebih pendek. Kalau biasanya itu kita menggunakan pola 232 jam pelajaran, untuk saat ini hanya 180 jam pelajaran. Untuk angkatan ini kita berikan nama angkatan Tridasa Gada Bakti Luhur, yakni angkatan yang ke-13 Satpam Garda Pratama yang mempunyai budi pekerti yang luhur, sehingga mereka nanti akan siap pakai oleh user kapan dan dimanapun berapa, karena memang di sini sudah dibekali beberapa materi-materi kualifikasi Garda Pratama.
Peserta pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan ke-13 juga langsung menunjukkan hasil pelatihannya. Meski terik matahari cukup menyengat, namun tak menyurutkan semangat peserta Diklat Satpam untuk unjuk aksi hasil latihan peraturan baris berbaris. Tengah, dengan, kencang, kanan. Next. Calon ke depan. Henti. Periksa gerakan. Mulai. Tak hanya baris berbaris saja, para peserta Diklat Satpam Gada Pratama juga menampilkan atraksi cara menggunakan borgol dan tongkat saat memukul, menangkis serangan dari lawan. Ada yang berubah dalam seragam penutupan pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama. Akan mempraktekkan gerakan borgol seri 3, yaitu borgol sebagai alat penangkis. Dengan semangat dan juga Bali skap siaga. Pegangan 2. Polri telah mengesahkan seragam Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi warna krem dengan bawahan coklat tua. Hal itu berdasarkan ketentuan Polri melalui Perpol nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Pada hari ini saya sedang melaksanakan penutupan pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama. Kenapa sekarang penutupan? Karena memang sudah waktunya, ya. Waktu yang disediakan sekarang memang berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya memang waktunya 2 jam. Tapi sekarang 140 jam, ya. 140 jam itu kita jadikan 10 hari. Setelah 10 hari dia melakukan pelatihan, kita langsung kita tutup. Setelah selesai, ini kita akan berikan ijazah dan KTA. Ijazah dan KTA itulah sebagai bukti bahwa Satpam itu sudah pernah mengikuti pelatihan dengan bukti ijazah dan KTA. Karena itu persyaratan dia nanti kalau dia menerima atau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau perusahaan milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta atau instansi swasta atau instansi pemerintah. Mereka akan ditanyakan karena dia sudah bisa menunjukkan KTA dan ijazah, berarti mereka itu sudah terampil, sudah siap untuk bekerja karena dia melaksanakan tugas kepolisian terbatas, tugas Polri yang dia laksanakan atau dia pegang untuk melaksanakan di mana dia akan bertugas. Seperti itu. Seragam kemarin memang mirip kepolisian, ya, coklat, bajunya hampir sama, hanya gradasinya kurang lebih 20%, ya. Kemudian sekarang ada pembaharuan, ya. Ada pembaharuan dari seragam mirip Polri menjadi agak krem karena memang ada beberapa
ya golongan masyarakat, kehidupan masyarakat melihat satpam yang sama dengan polisi, ya bingung barangkali ya. Kemudian ada lagi kebijaksanaan pimpinan mengeluarkan aturan untuk Perpol ya. Perpol yang pertama ada Perpol 4 2020, kemudian diperbaharui dengan Perpol 1 2023 kait dengan seragam ya. Sekarang seragamnya krem bukan berarti istilahnya kenapa harus krem. Ini jauh sekali bedanya, bukan. Yang jelas biar ada yang membedakan sehingga masyarakat kita tidak rancu, tidak bingung bahwa kok sama polisinya enggak. Sekarang maka jadikan krem. Tidak ada, tapi kegiatan dan tugas-tugas mereka tidak ada bedanya, sama seperti semua.
Diharapkan melalui pendidikan dan pelatihan Gada Pratama, personel Satpam memiliki kompetensi kewenangan kepolisian terbatas, sehingga dapat membantu mewujudkan keamanan di lingkungan tempatnya bekerja. Untuk diketahui, PT Setia Raya Nanda mengajak kepada Satpam yang belum memiliki sertifikasi Gada Pratama untuk mendaftarkan di kantor PT Setia Raya Nanda, Jalan Garuda nomor 1, Timur Perum Asabri, Tugerjo Indah, Kediri. Kontak person 081 232 88 279. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang pada pemirsa Ando TV Berada yang dimanfaatkan untuk pelatihan hari ini 143. Dari 143 yang dijalankan tadi sudah dijalankan oleh Pak Kasih Binlat dari Polda Jatim, Pak Kedut, yang mana diuraikan semua tentang aturan dan ketentuannya. Jadi kita mengadakan latihan tidak serta-merta untuk latihan-latihan, tidak semua harus terkonfirmasi, semua harus terizin, semua terindikasi dari Polda Jatim. Ya, terima kasih sesuai dari himbauan dari Pak Kasih Binlat, yang mana tadi juga jelaskan bagaimana tentang pola menjadi satpam, bagaimana rekrutmennya, bagaimana tentang aturannya. Tadi sudah jelaskan dengan Pak Kasih Binlat dari Polda Jatim. Saya menegaskan saja aturan-aturan itu tidak kita buat, dan dari aturan itu juga dari Kepolisian Negara Indonesia. Jadi seluruh aturan di Indonesia itu sama tentang ketentuan satpam. Jadi tidak boleh satpam tiba-tiba pakai menggunakan seragam dan sebagainya, tidak boleh, harus ada ketentuan yang disebutkan oleh Pak Kasih tadi. Nah, dan sini kami pelatihan tadi juga ada beberapa teman ya dari tim kami juga beberapa tim, jadi mulai dari korlapnya juga ada, pembinaannya juga ada, tekniknya juga, dan semua di sini lengkap. Ya, jadi untuk itu kami baru bisa mengganti untuk pelatihan yang kita laksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 14 Juli ini. Liputan Doho TV.